ada 3 dasar yang kemudian mendasari mengapa Pancasila itu disebut sebagai sebuah sistem filsafat. Yang pertama ialah karena Pancasila punya dasar ontologis. Kemudian yang kedua, Pancasila punya dasar epistemologis. Lalu yang ketiga, Pancasila punya dasar aksiologis yang terkandung di dalamnya. Apa itu dasar ontologis? Ya. Maka ketika kita berbicara tentang dasar ontologis, maka kita akan berbicara tentang apa. Maka jawabannya adalah Pancasila. Dalam pembahasan atau objek kajian Pancasila akan berbicara tentang pemikiran tentang negara bangsa. Kita akan berbicara tentang pemikiran tentang negara bangsa, juga akan berbicara tentang masyarakat dan manusia. Maka secara ontologis, Pancasila punya objek kajian. Pancasila punya objek pembahasan. Apa itu? Pemikiran tentang negara bangsa, lalu pembicaraan seputar masyarakat dan manusia. Lalu yang kedua, Pancasila juga memiliki dasar epistemologis. Apa itu dasar epistemologis? Maka ketika kita berbicara tentang dasar epistemologis, maka kita akan berangkat dari pertanyaan how atau bagaimana, ya. Bagaimana prosesnya dan bagaimana metodenya. Maka jawabannya adalah bahwa Pancasila merupakan suatu pengetahuan internal, ya, atau intern yang memiliki struktur logis dan konsisten implementasinya. Tentu, sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa proses lahirnya Pancasila ini melalui sebuah proses yang panjang, melalui berbagai forum perdebatan, melalui forum-forum ilmiah, melalui forum-forum nasional yang kemudian melahirkan Pancasila, sehingga Pancasila kita kenal hingga hari ini dan selalu memiliki konsistensi dalam implementasinya. Tidak ada perubahan yang mendasar dalam proses hadir dan lahirnya Pancasila hingga hari ini. Lalu ketika kita berbicara tentang dasar aksiologis dari Pancasila itu sendiri, ya, maka kita akan berbicara tentang apa tujuannya, apa manfaatnya, lalu apa nilai yang dibawa oleh Pancasila itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks dasar aksiologis, maka jawabannya adalah bahwa apa yang terkandung di dalam Pancasila itu memiliki hierarki dan struktur nilai antara sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu saling berkaitan, ya, saling memiliki hierarki yang kait-mengkait antara satu dengan yang lain. Ada value di dalamnya, ada nilai di dalamnya, dan mengandung konsep etika. Sila pertama tentu didukung oleh sila kedua, demikian juga sila ketiga akan didukung oleh sila pertama, sila keempat membutuhkan dukungan sila pertama, demikian juga sila kelima membutuhkan sila pertama. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbicara tentang sila pertama, maka sila pertama juga membutuhkan sila-sila yang lain. Sehingga disinilah kemudian dikatakan Pancasila memiliki dasar aksiologis. Dari ketiga dasar inilah yang menjadi alasan mengapa Pancasila disebut memiliki sistem filsafat, karena memenuhi 3 dasar ini, baik dasar ontologisnya, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis. Kemudian ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka ada intisari, ya, yang dimiliki oleh sila-sila di dalam Pancasila.
kita kenal dengan 5 sila, dan 5 sila ini memiliki keyword. Misal ketika kita berbicara tentang sila ketuhanan yang Maha Esa, maka ada keyword Tuhan di dalamnya, di mana Tuhan sebagai causa prima, ya, penyebab penciptaan seluruh alam di dunia ini. Kita tidak akan ada di dunia ini tanpa pencipta. Siapa pencipta kita? Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Lalu keyword yang kedua, ada keyword manusia, di mana manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial, ya, tentu memiliki hubungan, ya, timbal balik antara satu dengan yang lain, ada relasi, ada interaksi yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lain. Lalu ada sila ketiga, ya, persatuan, ada keyword satu, ya, mana kesatuan itu memiliki kepribadian sendiri, ya, bahwa antara satu dengan yang lain punya perbedaan, namun antara satu yang lain memiliki kesatuan, memiliki dasar pemersatu yang tentu dari kepribadian yang berbeda-beda itu dapat disatukan dengan satu wadah. Maka yang kita kenal hari ini dengan Pancasila. Lalu kita ada keyword keempat, yaitu keyword rakyat. Maka di dalam rakyat sendiri ada unsur mutlak negara, ya, ada unsur kerjasama, dan tentu gotong royong. Nah, adanya kerjasama dan gotong royongan ini yang menjadi intisari dari kata-kata keyword rakyat. Demikian juga kalau kemudian kita bicara tentang musyawarah, maka intisari dari rakyat itu juga ada pada musyawarah itu sendiri. Dan yang terakhir ialah adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi hak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, punya keyword adil, yang intisarinya adalah di mana ada dorongan, ada keharusan untuk memberikan keadilan baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain, yang tentu menjadi hak masing-masing orang. Dan yang terakhir pada sesi kali ini, ketika kita berbicara tentang Pancasila, maka ada semacam struktur atau skema berpikir di dalamnya. Ada hierarki dan proses input, kemudian output dan outcome di dalamnya. Maka apa yang kita kenal hari ini dengan Pancasila, di mana Pancasila itu kita kenal sebagai pandangan hidup bangsa, ya, sebagai kepribadian bangsa kita, dan sebagai sebuah sistem filsafat, ya, sebagai ideologi negara, dan sebagai dasar negara. Nah, ini merupakan sumber dari berbagai macam sumber dalam rangkaian peraturan dan aturan di negara ini. Maka sumber-sumber tadi, ya, baik pandangan hidup sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, sebagai sebuah filsafat bangsa, sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, itu akan melahirkan norma tentang peraturan perundangan, di mana norma peraturan perundangan ini mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Nah, juga mengatur tentang demokrasi dan HAM. Dari situlah kemudian hadir apa yang dikatakan sebagai etika politik. Dari etika politik itulah yang dalam konteks besar, ya, dalam ranah besar, itu dibutuhkan dalam rangka apa? Menciptakan stabilitas geopolitik Indonesia, lalu memperkuat
geostrategi atau ketahanan nasional. Jadi berangkat dari input tentang Pancasila sebagai sumber norma peraturan negara, ya, yang didasari oleh pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat bangsa, ideologi negara, dan dasar negara. Lalu apa outcome-nya dari itu semua? Maka terciptanya stabilitas geopolitik Indonesia dalam rangkaian geostrategi dan ketahanan nasional. Sehingga Indonesia tetap akan menjadi negara yang berdaulat, Indonesia menjadi negara yang kuat. Maka Pancasila harus terus eksis hingga hari ini.